Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Iman rahmatullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, yang senantiasa memberikan kita segala nikmatnya yang tidak pernah terhitung, ya, dan terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka malam hari ini salah satu bentuk mensyukuri dari nikmat Allah dengan kita menggunakan umur kita, menggunakan waktu kita untuk menambah, ya, ilmu agar menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin. Allah, alhamdulillah, setelah Ramadan, ya, lalu bulan Syawal, dan kita akan memasuki bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang mana rangkaian waktu ini mengingatkan kita agar bahwasanya dalam beribadah itu tidak ada libur, gitu ya. Karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini merupakan bulan haram, Ashhurul Hurum, yang mana setingkat di bawah bulan Ramadan keutamaannya. Oleh karena itu, waktu-waktu tersebut sekali lagi mengingatkan kita untuk senantiasa kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sabtu malam, dan di pekan ketiga seperti biasa saya membacakan kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kumpulan dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa lahu masyarakat darani, amin, dalam bagaimana untuk membentuk pribadi yang soleh dan juga masyarakat yang soleh. Sebagaimana pembahasan yang kita akan baca pada malam hari ini, yaitu kita sampai di bab ke-42 tentang berbuat baik kepada keluarga, ya. Setelah sebelumnya, di bab sebelumnya kita membahas tentang berbuat baik kepada pasangan, gitu ya, kepada orang-orang terdekat, bahkan tetangga, dan sekarang mencakup lebih luas lagi kepada keluarga besar, ya. Dan sekali lagi bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini oleh Imam Nawawi disusun, ya, bahkan secara berurutan, yang dimana harapannya para pembacanya, para pembelajarnya bisa membentuk sebuah karakter dalam dirinya, karakter-karakter yang soleh. Bahkan tidak sembarangan dalam meletakkan posisi-posisi hadis, ya. Imam Nawawi di awal bab-bab awal itu menekankan bagaimana membentuk jiwa, ya, jiwa yang baik, jiwa yang soleh. Nah, lalu individu, pribadi yang soleh, pasangan yang soleh, keluarga yang soleh, tetangga yang soleh, ya, sehingga nanti bisa tercipta masyarakat yang soleh. Karena itulah yang Rasulullah SAW contohkan, ya. Tapi sebetulnya juga dengan kata berbuat baik kepada keluarga ini mengindikasikan bahwa tidak cukup hanya soleh saja, tapi juga seorang muslim itu harus muslih. Nah, apa perbedaan soleh dan muslih? Jika hanya soleh, maka Rasulullah SAW sebelum sudah menjadi pribadi yang soleh, artinya senantiasa berbuat baik. Lalu turunlah al-Islam, maka peran Rasulullah SAW juga bertambah dengan menjadi seorang muslih, yaitu seorang yang mensolehkan orang lain.
Nah, ini muslih adalah bermaknanya adalah seseorang yang mensolehkan orang lain. Dan ini yang mulai banyak tantangannya dan ujiannya. Menjadi seorang soleh, Rasulullah tidak ada bahkan dipuji, ya, dipuji oleh siapapun, ya, digelari Al-Amin. Nah, itu berkat kesolehan Rasulullah. Tapi risalah agama Islam, ya, memerintahkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk menjadi seorang yang muslih, seorang yang mensolehkan orang lain. Dan ini sekali lagi tentu menjadi tantangan semua bagi kita, ya, karena yang proses muslih itu sendiri, mensolehkan orang lain itu sendiri tidak lain dan bukan, ya, termasuk dari proses dakwah kita, ya. Nah, maka diantara yang bisa lakukan di sini adalah dengan berbuat baik kepada keluarga. Dalam sebuah hadis yang panjang, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ini hadis diriwayatkan oleh Ibni Umar oleh anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Dan Ibni Umar ini merupakan para sahabat, ya, para tabi'in, bahkan para ulama menggelarinya orang yang paling mirip ibadahnya dengan Rasulullah SAW, ya, Ibni Umar. Kalau secara fisik Rasulullah mirip dengan cucunya, dengan Hasan dan Husain, ya. Tapi untuk segi ibadah yang bahkan para sahabat melihat, ya, menyamai Rasulullah itu, kesungguhannya dalam ibadah adalah Ibnu Umar, anaknya Khalifah ketiga Umar bin Khattab, ya. Dikatakan bahkan beliau hampir melaksanakan 1000 kali umroh, gitu, ya. Saking apa? Saking begitu giatnya dalam beribadah, ya. Dan beliau tidak pernah melepas kebiasaan-kebiasaan ibadah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan juga beliau termasuk orang yang begitu cinta kepada Rasulullah SAW, ya. Sampai-sampai di mana Rasulullah beribadah, maka di situ pun beliau akan beribadah. Bahkan ketika Rasulullah sudah tidak ada pun, ya, sudah wafat, Sayyidina Umar, Ibnu Umar bahkan berusaha untuk melakukan apa yang Rasulullah lakukan selama hidup. Rasulullah pernah sholat di tempat ini, maka Ibnu Umar pun melakukannya, ya. Nah, beliau lalu juga sering meriwayatkan dari hadis dari Rasulullah SAW, diantaranya Rasulullah pernah bersabda, abarul birro an yasilar rajulu wadda abih. Bakti kepada orang tua yang paling baik. Nah, ya. Jadi berbakti kepada orang tua yang paling baik, dan ini mungkin banyak sekali ditinggalkan, ya, di zaman ini, khususnya generasi sekarang, muda-mudi generasi sekarang. Mungkin bisa memberi uang, ya, memberi makanan dan sebagainya, tapi jarang yang bisa melakukan kebaktian kepada orang tua dalam bab ini, yaitu apa? Menyambung silaturahmi dengan teman-teman mereka. Nah, ini sekali lagi bahwa Rasulullah pernah bersabda, bakti kepada kedua orang tua yang paling baik, abarul birro. Ini menggunakan isim tafdil, ya, yang artinya yang paling, gitu. Bakti kepada orang tua yang baik adalah menyambung silaturahmi dengan teman-teman mereka, yaitu sesiapa yang dikenal, ya, teman daripada orang tua, maka disambung, ya, silaturahmi oleh anak-anaknya kepada teman-temannya tersebut, ya. Nah, sedangkan kita mungkin sekarang ini banyak, ya, di antara generasi sekarang yang bahkan tidak terlalu mengetahui dengan siapa orang tuanya berteman, ya. Siapa saja, bahkan jangankan teman, keluarga jauh saja, gini, ya, keluarga samping-samping itu terkadang sudah tidak tersambung silaturahimnya karena sudah punya keluarga sendiri, contohnya. Ya, padahal di sini Rasulullah SAW menyampaikan bakti yang paling utama kepada orang tua diantaranya adalah menyambung silaturahmi dengan teman-teman dari orang tuanya tersebut. Seperti dicontohkan, wan Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, di Abdullah bin Dinar menceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an,
anna rajulan min a'rabin laqiyahu bi tariqil Makkah. Ada seorang laki-laki Badui, ya, bertemu beliau di jalan kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya. Ya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa ghatahu imamatan kana ala ra'sihi. Lalu dia dinaikkan keledai yang dinaikinya. Selain itu diberikan pula sorban yang melingkar di kepalanya. Ya. Nah, qala Ibnu Dinar, faqulna lahu aslahakallah innahumul arabu wa hum yaraduna bil yasiri. Ya. Ibnu Dinar berkata, kami berkata kepadanya, semoga Allah berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya mereka adalah kaum Badui yang rela pemberian yang sedikit. Maka ya, faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar berkata, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal abarral birri silatar rajuli ahlad wuddi abihi. Ya. Jadi tadi Abdullah bin Umar bertemu seorang Badui di jalan. Lalu disapa orang Badui ini, dinaikkan. Jadi istilah orang Badui mungkin kalau dalam pemahaman kita itu seperti orang kampung, ya, bukan orang kota, orang kampung. Yang mana tadi bahkan Ibnu Dinar menyangka Abdullah bin Umar ini berbuat seperti itu karena kasihan, ya, karena kasihan, sehingga beliau memuji, ya, Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah memberimu berbuat baik kepadamu, katanya, ya. Sudah, karena kamu sudah berbuat baik kepada orang Badui. Orang Badui ini orang yang tidak punya, gitu. Dia dikasih sedikit aja bersyukur, ya. Disangkanya Abdullah bin Umar ini karena kasihan berbuat baik. Tapi ternyata apa kata Ibnu Umar? Nah, Abdullah bin Umar berkata, ayah orang ini, ayah orang Badui tersebut, ya, adalah teman akrab Umar bin Khattab. Ini temannya bapak saya dulu, katanya. Ya. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW, bakti yang terbaik adalah seorang laki-laki yang menyambung silaturahim teman akrab dari ayahnya. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ini masih ingat betul bahwa laki-laki tersebut, orang Badui tersebut adalah teman akrab dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Maka sebagai bentuk bakti kepada Umar bin Khattab, kepada ayahnya, maka beliau memuliakan atau berbuat baik kepada teman ayahnya tersebut, yang mana orang Badui tadi. Ya, jadi bukan karena kasihan, tapi diniatkan karena bakti kepada Sayyidina Abu Umar bin Khattab, yang terdalam adalah ayahnya. Ya. Nah, sekali lagi ini luar biasa para sahabat itu, ya, bahwa beliau ketika Rasulullah menyampaikan suatu kebaikan, maka akan berusaha sekuat mungkin untuk mengamalkannya, sekecil apapun yang bisa dilakukan. Ya, nah, sehingga tidak heran, ya, para sahabat ini bisa seperti Abdullah bin Umar, ya, bisa beribadahnya mirip Rasulullah karena begitu besar kecintaannya. Ya, sehingga sekecil apapun nasihat Rasulullah beliau amalkan. Nah, sedangkan kita kan terkadang mengamalkan suatu amalan itu yang dirasa pahalanya besar saja, ya. Yang pahalanya kecil terkadang dianggap remeh sehingga ditinggalkan, ya. Padahal banyak sekali, ya, yang bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, saya terbiasa mengamalkan sunnah Rasulullah dalam sehari itu 400 sunnah. 400 sunnah. Kenapa? Karena setiap apa yang dilakukannya itu beliau meniatkan diri bahwa itu ittibaan pada Rasulullah SAW. Ya. Bangun tidur, banyak sunnah yang bisa dilakukan saat bangun tidur. Ya. Bahkan mungkin hal kecil, kita terkadang tersenyum kepada orang yang kita ketemu, ya, kita temui, itu kita niatkan untuk apa? Hanya sebatas sopan santun, karena tidak enak kalau tidak senyum. Ya. Padahal ada sunnah di situ. Ya, tabassamuka fi akhi wajhi akhika laka shadaqah. Nah, ternyata hal-hal kecil seperti itu juga kalau kita meniatkan diri ittiba'an, mengikuti Rasulullah SAW, ya, justru pahalanya lebih besar.
dari hanya sekedar sopan santun, ya, tapi justru bernilai sedekah. Nah, inilah kenapa pentingnya kita harus banyak membaca hadis, ya, selain dari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata keseharian kita itu banyak sekali, ya, apa-apa yang bisa kita ikuti dari dalam diri Rasulullah. Sehingga kalau kita meniatkannya bahwa ini adalah sunnah Rasulullah, tentu kecintaan kita pada Rasulullah akan semakin besar. Tentu pahala yang kita dapatkan juga semakin banyak, ya. Itulah kenapa umat saat ini kurang, ya, peduli dan juga kurangnya kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena kurangnya literasi terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, seperti hal ini, ya, mobil khusus mungkin kepada generasi muda. Nah, maka ikhtiar kita salah satunya dengan terus nantiasa membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga hadis itu isinya bukan suatu hal yang besar dan berat, ya, tapi justru hal-hal yang ringan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kisah yang barusan, ya. Nah, di riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Dinar menceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia keluar Makkah. Beliau memiliki keledai cadangan yang digunakan jika beliau telah jemu naik kuda, dan serban yang dilingkarkan kepalanya, ya. Nah, ini ada riwayat lain. Jadi di riwayat yang pertama tadi, si Badui itu ditaikan kepada kuda yang beliau taiki, dan diberikan ikat kepala atau sorban yang di kepalanya itu kepada Badui tersebut sebagai bentuk penghormatan, karena orang Badui tersebut teman akrab ayahnya. Tapi di riwayat lain ada juga yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar ini selain menaiki kuda, beliau juga membawa keledai. Jadi kalau bosan naik kuda, naik keledai, ya. Lalu suatu hari ketika Abdullah bin Umar, ini lanjutan dari riwayat yang kedua, menaiki keledai tadi, seorang badui lewat di depannya, ya. Ibnu Umar berkata, bukankah kamu adalah Fulan bin Fulan? Dia menjawab, ya. Lalu Ibnu Umar menceritakan keledai memberikan afuannya. Lalu Ibnu Umar itu memberikan keledainya tadi kepada orang yang ditemui tersebut, ya. Naiklah, ya. Lalu juga ia memberikan sorbannya, pakailah, ya, sebagai bentuk niat bakti kepada ayahnya Umar bin Khattab, ya. Jadi sekali lagi bahwa terkadang sekarang, ya, merasa kita berbuat bakti itu bisa memberi sesuatu kepada orang tua, ya, bisa berkata baik, bisa melakukan apa yang diperintahkan, tapi juga banyak hal-hal lain ternyata bentuk baktinya itu, ya. Salah satunya adalah memuliakan ataupun berbuat baik kepada teman orang tua kita, ya. Seperti yang dicontohkan Abdullah bin Umar tadi, ya, sampai di riwayat yang kedua memberikan keledainya, bahkan juga memberikan sorban kepalanya, ya. Bahkan ketika mendengar cerita tadi, ya, para sahabat, beberapa sahabat berkata, semoga Allah mengampunimu, kamu telah memberi keledai yang kamu jadikan cadangan kepada orang Badui. Begitu juga serban yang dilingkarkan kepalamu. Nah, ini sama, ya. Para sahabat menyangkanya Ibnu Umar itu kasihan, ya. Jadi ngasih karena kasihan. Nah, padahal apa? Ibnu Umar menyangkalnya, saya ngasih bukan karena kasihan, tapi karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bahwa termasuk bakti kepada orang tua yang terbaik adalah menyambung hubungan dengan teman yang akrab orang tuanya, ya, setelah orang tuanya meninggal. Dan ayah ini adalah teman akrab, dan ayah orang ini adalah teman akrab Umar bin Khattab. Jadi bukan yang dia temui bukan temannya ayahnya, tapi anak dari teman ayahnya. Nah, ya. Jadi bayangkan bagaimana kebaikan itu dibangun, ya, bukan hanya dari antar personal, tapi antar generasi, ya. Jadi karena orang Arab itu memang kuat ingatannya, Pak. Ya. Orang Arab kuat ingatannya, sehingga mungkin dia pernah bertemu anak tersebut, ya, ketika ayahnya masih sering bertemu dengan Umar bin Khattab, ya. Maka ketika bertemu lagi di kemudian hari setelah orang tua keduanya meninggal, maka Abdullah bin Umar pun memuliakan, ya, anak dari teman ayahnya tersebut sebagai bentuk bakti, sebagaimana yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, maka ini sama, kita juga ketika
terkadang memberi, ya tadi tersenyum kepada orang lain, bersedekah, memberi sedekah kepada orang lain, ya salat duha. Ketika ditanya salat duha karena ingin dimudahkan rezeki, salah tidak? Tidak salah, boleh. Tapi akan lebih baik lagi, akan lebih berdampak, berefek. Ya, salat duha itu manakala apa? Karena Rasulullah juga melakukannya. Karena kata Rasulullah, duha itu seperti kita bersedekah 360 di tulang kita, 360 batang tulang kita, ya. Ataupun juga hal-hal yang lainnya. Nah, maka jika kita lakukan tersebut, ya begitulah sahabat. Kenapa melakukan ini? Karena Rasulullah melakukannya. Karena kata Rasulullah, karena sabda Rasulullah, karena Rasulullah, semuanya karena Rasulullah SAW. Ya. Maka inilah cinta yang sebenarnya, cinta kepada Rasulullah yang sebenarnya. Ya. Bukan hanya sebatas tahu sirahnya, hafal nasabnya, tapi yang lebih utama mengamalkan apa yang kita amalkan daripada hadis-hadisnya. Ya. Lalu di hadis yang kedua dari bab berbuat baik kepada keluarga adalah diriwayatkan an Abi Sa'idin, ya, bidhammil hamzi wa fathi sin. Abi Usaid afan. An Abi Usaid, ya, bidhammil fathi bidhammil hamzati wa fathi sin. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Usaid bin Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala berkata, baina nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu, ya, iz ja'ahu rajulun min Bani Salamah, ada seseorang laki-laki dari Bani Salamah datang, ya, faqala dan berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya minni birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada peluang saya berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Ya, nah ini luar biasa para sahabat Rasulullah. Padahal ini sahabatnya tidak diketahui, ya. Artinya bukan dari kalangan sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah, tapi yang datang jauh dari Bani Salamah, ya. Artinya di luar dari ruang lingkup, ya, kehidupan seharian Rasulullah SAW. Ya. Kalau sekarang mungkin, ya, sebagian besar banyak diantara anak-anak, ya, anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya, apa yang ditanyakan? Apa ada nggak warisan buat saya? Apa ada nggak peninggalan buat saya? Apa ada nggak wasiat buat saya dan sebagainya? Ya. Nah ini kalau anak-anaknya kurang iman tentunya. Yang ditanyakan adalah peninggalan material. Tapi kalau anak-anaknya dipenuhi keimanan, maka seperti sahabat tadi, yang ditanyakan apa? Ya Rasulullah, apakah ada, ya, bakti yang bisa aku lakukan kepada orang tua setelah mereka meninggal? Lalu apa kata Rasulullah SAW? Faqala na'am. Ya, tentu saja kata Rasulullah SAW. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal infadhu ahdihima min ba'dihima wasilaturahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Dawud. Apa saja bakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal? Kalau orang tua masih ada, tadi kita bisa melayaninya, memberinya, dan melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Tapi kalau sudah tidak ada bagaimana? Nah, maka kata Rasulullah, bakti kepada orang tua jika orang tua sudah meninggal, yaitu pertama mendoakannya. Ya. Nah, ini tentu kita diajarkan berdoa setelah salat. Allahumma ighfir wali walidayya warahmahuma kama rabbana shighar. Ya. Didoakan kepada orang tua kita. Lalu memintakan ampun untuknya, ya Allah, beri ampunan untuk orang tua kami, tempatkan di tempat yang terbaik, ringankan di akhirannya dan sebagainya. Itu yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, melaksanakan janjinya. Nah, jika ada janji dari orang tua yang belum terlaksana dan belum meninggal, setelah meninggal, maka termasuk dari bakti seorang anak adalah menunaikan janji kedua orang tuanya yang sudah meninggal tersebut. Ya.
Dan yang terakhir yaitu menyambung silaturahmi dengan kerabatnya tadi ya, dan menghormati teman kedua orang tua tersebut ya. Bahkan tadi kalau dicontohkan Ibnu Umar, bukan hanya silaturahim ya atau menghormati teman dari orang tua, bahkan termasuk juga anak-anaknya ataupun keluarga dari teman orang tua tersebut ya. Nah, saya sendiri mungkin dulu saat masih SD mungkin ya, karena ayah kami meninggal waktu saya belum lahir, jadi ibu saya sering mengajak ya, yang kalau dulu tidak tahu Lebaran itu mungkin hampir seminggu penuh dari kota ke kota ya, karena ini teman dari Abi dulu, ini gurunya Abi, ini anak dari gurunya Abi dan sebagainya ya. Ini dulu saya sering diajak ya. Ternyata setelah dewasa, ini ternyata mengamalkan dari hadis-hadis ini, yaitu menyambung silaturahim dari kerabat ataupun juga teman dari dari kedua orang tua yang sudah meninggal. Nah, maka itu termasuk dari bakti ya seorang anak kepada orang tuanya. Di hadis yang berikutnya diriwayatkan wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah berkata, ma ghiztu ala ahadin min nisa'in Nabi SAW ma ghiztu ala Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini Sayyidatuna Aisyah pernah bersabda, kecemburuanku kepada wanita tidak seperti cemburuku terhadap Khadijah. Ya, nah ini mungkin kesannya, kok ini Aisyah, tapi kok cemburu? Ya, nah karena memang seperti itulah. Ya, Sayyidatuna Aisyah juga wanita seperti wanita pada umumnya, punya rasa cemburu. Ya, tapi cemburunya bukan suatu hal yang negatif ya. Cemburu yang memang umum pada ada diri seorang perempuan. Dan beliau katanya, padahal beliau itu ketika beliau masih hidup, Rasulullah menikah ya dengan beberapa istrinya. Artinya harusnya Aisyah itu cemburu kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Kenapa? Karena belum pernah ketemu dengan Khadijah atau belum pernah hidup bersama dengan Khadijah. Tapi Sayyidatuna Aisyah justru hidup bersamanya dengan istri-istri yang lain ya. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, saya nggak pernah secemburu ini ya, nggak pernah cemburu kepada semua istri-istri Rasulullah kecuali kepada Khadijah. Nah, kenapa? Nah, ternyata katanya, wa ma ra'abtuha qattun, katanya, walakin kana yukthiru dzikraha. Nah, ini. Dan juga padahal katanya aku belum pernah melihat ya, aku belum pernah melihatnya, kata Sayyidatuna Aisyah, karena saat Sayyidatuna Khadijah wafat, kira-kira Sayyidatuna Aisyah itu kemungkinan masih berumur 4 tahunan ya, 4 tahun 5 tahun ya kurang lebih, sehingga Sayyidatuna Aisyah belum pernah melihat Khadijah, tapi beliau bisa cemburu, begitu cemburu katanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering menyebutnya ya. Bahkan apa? Wa rubbama dzabaha syata thumma yaqta'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaqi Khadijah ya. Bahkan apa? Selain sering menyebut nama Khadijah, jadi apa? Aduh, saya jadi keinget Khadijah. Oh, itu temannya Khadijah, itu keluarga Khadijah. Nah, wajar ya kalau istri merasa cemburu. Sayyidatuna Aisyah merasa cemburu karena Rasulullah sering sekali menyebut Khadijah. Bahkan katanya juga Rasulullah pernah suatu ketika menyembelih seekor kambing ya, lalu apa? Dipotong-potong oleh beliau dan dibagikan kepada teman-temannya Khadijah ya. Sampai-sampai kecemburuan seorang Sayyidatuna Aisyah cukup memuncak mungkin ya, melihat hal itu, karena sekali lagi bahwa itu suatu cemburu yang wajar ya sebagai seorang perempuan. Nah, sampai beliau berkata kepada Rasulullah SAW ya,
Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ka'allam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah. Jadi kalau bahasa Sundanya mungkin Bapak Ibu Bapak, jika nu awewe deui selain Khadijah. Karena saking apa? Saking Rasulullah itu sering menyebut nama Khadijah. Bahkan juga diceritakan setiap pulang dari luar kota, luar Mekah atau Madinah, Rasulullah itu pulangnya selalu muter dulu supaya bisa melewati makamnya Khadijah katanya. Ya. Dan banyak barang-barang peninggalan Khadijah itu yang terus dipakai oleh Rasulullah SAW. Gitu. Sehingga tadi ya, sampai Sayyidatuna Aisyah itu memangnya tidak ada lagi perempuan selain Khadijah katanya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW membelanya. Ya, ketika Sayyidatuna Aisyah berkata demikian, maka Rasulullah pun membela Khadijah. Ya. Apa kata beliau? Inkanat wa kanat ya wa kana limin hawaladun katanya. Jadi Rasulullah pun ya cukup merasa tersinggung mungkin ketika dikatakan demikian ya. Seolah-olah tidak boleh mengenang jasa baiknya Khadijah gitu. Maka Rasulullah pun berkata bahwa Khadijah itu begini, Khadijah itu begitu. Ya, bahkan satu-satunya istri yang memberikan anak itu ya Khadijah, kata Rasulullah SAW. Ya, membela Khadijah gitu ya. Nah, di riwayat lain bahkan dikatakan Rasulullah itu pernah menyembelih kambing lalu dihadiahkan kepada teman-teman Khadijah. Ataupun di riwayat lain jika menyembelih kambing Rasulullah bersabda, kirim ini ke teman-teman Khadijah. Gitu ya. Di dalam riwayat lain juga dikatakan Aisyah berkata, Halah binti Khuwailid, ya saudara Khadijah, pernah meminta izin bertemu Rasulullah SAW. Beliau mengenali suaranya yang mirip Khadijah. Beliau merasa senang dan berkata, semoga dia adalah Halah binti Khuwailid. Nah, bayangkan, saking cintanya kepada Rasulullah, jadi lagi di rumah diketok-ketok, Assalamualaikum, atau punten. Apa yang terkenang Rasulullah? Terkenang bahwa suara ini mirip suara Khadijah. Setelah begitu lama wafatnya Sayyidatuna Khadijah, tapi Rasulullah masih terngiang dalam pikirannya bagaimana suara Khadijah. Sehingga ketika mendengar suara yang mirip Khadijah, Rasulullah bisa nebak, oh ini pasti saudaranya Khadijah, yaitu Halah binti Khuwailid. Ya, kan Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid. Jadi kurang lebih kakak atau adiknya Khadijah. Sehingga punya kemiripan dalam suara. Ya, maka wajar tadi jika Aisyah cemburu karena mungkin apa-apa, oh ini Khadijah dan sebagainya. Khadijah semuanya. Ya. Nah ini yang dalam hadis ini dikatakan pertama ya tentu bagaimana keutamaan Khadijah ya di hadapan Rasulullah juga di hadapan Allah. Bahkan di hadis lain juga dikatakan ketika tidak ada yang menolongku, Khadijah yang menolong pertama kali. Ketika orang lain mengasingkanku, Khadijah yang mengakuinya. Ya, ketika orang-orang menyakiti Rasulullah, Khadijah yang berkorban untuknya. Jadi di hadis lain dikatakan juga bagaimana begitu besarnya pengorbanan Khadijah sehingga wajar. Ya, ketika mungkin Aisyah menjadi istri Rasulullah ketika Rasulullah bahkan sudah di Madinah. Ya, masa-masa berat sulitnya itu sudah lewat, penyiksaan fisik, tidak makan dan sebagainya, gitu ya. Sehingga rasanya mungkin tentu berbeda tantangannya beda dengan ketika Khadijah masih dengan Rasulullah ketika di Mekah. Ya, bagaimana bahkan Khadijah pun meninggal dalam keadaan hanya memakan dedaunan saja. Bahkan kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh Khadijah. Ya, padahal Khadijah adalah bukan wanita, orang terkaya di Mekah. Jika harta orang Mekah dikumpulkan, tidak cukup untuk mengungguli harta seorang Khadijah. Ya, artinya apa? Bahwa pengorbanan Khadijah begitu banyak secara material, secara moral, ya, bahkan jiwanya pun rela dikorbankan kepada Rasulullah SAW. Sehingga wajar jika kita lihat bagaimana seumur hidupnya Rasulullah SAW senantiasa mengenal Khadijah. Lalu yang kedua, bahwa bentuk dari berbuat baik ya kepada orang keluarga kita, yaitu juga mengasihi ya atau berbuat baik kepada teman-teman dari orang tersebut. Ya, seperti halnya jika tidak hanya terlepas dari orang tua tadi ya. Jika kita punya pasangan pun, pasangan kita punya teman, punya saudara, maka
jika sudah tidak ada, ya maka juga bentuk kebaikan bakti kepada pasangan kita yang tidak ada bisa juga melalui berbuat baik kepada teman-temannya ataupun juga kerabat-kerabatnya. Di hadis yang berikutnya, wa Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah bin Bajali radhiyallahu anhu fi safarin. Ya, suatu ketika Anas bin Malik bepergian bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali, ya. Fakana yakhdumuni, untuk membantu keperluanku katanya. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya. Ya, Anas bin Malik berkata kepada Jarir bin Abdullah, la taf'al, ya. Faqala inni qad ra'aitu ansara tasna'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa fadamtuhu. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi Anas itu merasa tidak enak, ya, merasa tidak enak kepada Jarir bin Abdullah tadi karena akan membantunya. Maka kata Sayyidina Anas, jangan kamu lakukan, katanya. Udah nggak usah, biarkan aja. Tapi Jarir bin Abdullah berkata, ya, aku melihat orang-orang Ansor melakukan sesuatu untuk Rasulullah SAW. Aku bersumpah jika aku bertemu dengan seorang di antara mereka, aku akan melayaninya. Ya, bahkan ini orang tidak punya kerabat, ya. Jadi Jarir bin Abdullah ini kan sering melihat bagaimana orang-orang Ansor itu membantu Rasulullah SAW, ya, membantu memuliakan Rasulullah SAW. Sehingga dalam hatinya, saya ini sahabat Rasulullah, saya begitu cinta pada Rasulullah. Saya lihat ada orang-orang Ansor, ya, itu begitu luar biasa sikapnya pada Rasulullah. Kalau saya ketemu, kalau saya bisa, maka saya akan berbuat baik kepada mereka. Nah, maka tadi beliau bertemu Anas bin Malik yang merupakan adalah orang Madinah, ya, merupakan orang Ansor, gitu. Sehingga beliau pun tanpa diminta, tanpa segan, tanpa ragu, ingin membantu Anas. Sampai ketika Anas bin Malik, jangan, nggak usah dibantu, saya pun bisa. Kata Jarir, ya tadi maksud dari bantuan Jarir bin Abdullah ini nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah, bakti saya kepada Rasulullah, membantu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, ini luar biasa. Ya, begitu besar kecintaan kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu mungkin bab 42 tadi, ya. Hanya terdapat 4 hadis di sini, yang mana tadi sekali lagi bahwa di sini hampir keseluruhan hadisnya adalah berisi tentang bagaimana anjuran berbuat baik kepada keluarga, ya, ataupun teman-teman dari, baik itu saudara yang kita miliki ataupun bahkan orang yang kita muliakan, ya. Seperti halnya mungkin saya seorang murid, punya guru, ya, punya guru Ustadz Fulan. Katakanlah saya dulu saat jadi murid, Ustadz Fulan ini pernah dibantu oleh Bapak A, gitu, ya. Maka ketika saya sudah dewasa, ya, si Bapak A ini punya anak, punya keluarga. Nah, maka jika bentuk saya bakti kepada guru saya itu, salah satunya menyambung silaturahim dengan keluarga si Bapak A, ya, ataupun berbuat baik kepada si Bapak A dan keluarganya, karena dia pernah berbuat baik pada guru saya. Bisa juga seperti itu, ya. Jadi tidak hanya sebatas dari orang tua saja, pasangan saja, keluarga terdekat saja, tapi sesiapa orang-orang yang dirasa kita menghargainya, kita merupakan bagian, ya, dari orang yang pernah ditolongnya ataupun diajarnya. Nah, maka bentuk baktinya juga berbuat baik kepada orang-orang yang pernah baik kepada orang tersebut, ya. Nah, sehingga tadi, ya, Islam mengajarkan kita untuk menciptakan sebuah komunitas, ya, yang soleh itu, maka jangan lupakan jasa, ya, dari setiap orang yang pernah berbuat baik, bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang-orang sekeliling kita, ya. Sehingga terbebas dari rasa egois, ya. Makanya kenapa dalam hal seperti ini orang-orang Arab itu luar biasa, ya. Orang-orang Arab itu luar biasa.
Kalau kita sering melihat juga di media sosial, mereka itu saling berebutan untuk saling membayarkan. Ya. Saya pun pernah dulu ketika di Mesir, padahal baru bertemu, ya, baru berbicara belum 1 menit lah, karena dia merasa takjub mungkin ada orang. Kalau bagi mereka kita tuh mungkin rumpunnya seperti orang-orang Cina gitu ya, karena beda dengan Arab. Jadi kalau orang Arab, ketika itu orang Mesir belum terlalu bisa membedakan orang Asia, kita dianggap orang Cina. Kita seperti orang Cina bisa ngomong Arab, maka dia tuh sangat takjub. Waduh, kamu bisa ngomong Arab Cina. Sampai ayo makan, nanti saya yang bayarin. Besok kita jalan-jalan, nanti saya yang tanggung dan sebagainya. Dan itulah sifat orang Arab memang begitu luar biasa ya, dari sisi memuliakan orang lain. Sehingga tidak heran karena apalagi jika itu seorang muslim itu didasari oleh contoh dan ajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Meskipun secara adat pun memang orang-orang Arab itu seperti itu demikian ya. Tidak segan ketika memberi ya. Bahkan sering sekali ketika berpisah itu selalu bertanya ya, turidu syai'an, ya katanya, kamu pengen sesuatu nggak dari saya? Maksudnya supaya kalau pengen sesuatu akan saya beri dulu, gitu ya. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang harus dibiasakan bagi seorang muslim ya, untuk berbuat baik kepada orang lain, yang bahkan tidak hanya sekali lagi berbuat baik kepada kita, tapi sesiapa berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, ini yang kita dapati ya, bagaimana para sahabat, para Rasulullah membangun komunitas yang mana dibangun atas dasar kecintaan, lalu kecintaan itu tumbuh karena cinta itu kan tahabu wa tahadu ya. Saling mencintai itu diantaranya saling memberi hadiah. Memberi hadiah ini dalam artian memberi kebaikan ya, saling memberi kebaikan. Terlepas bukan hanya kepada orang yang kita kenal secara langsung, tapi juga kepada orang-orang yang sekeliling kita, yang bahkan dia mungkin kita tidak terlalu kenal, tapi selama dia pernah berbuat baik kepada siapapun yang kita kenal, maka kita dianjurkan untuk juga berbuat baik pada orang tersebut ya. Dan itu mungkin yang kiranya yang bisa kita baca di hadis dari Rasulullah SAW. Insyaallah di bulan depan masuk ke bab keutamaan keluarga Rasulullah SAW. Nah, kenapa sih kalau kita salawat itu kita juga mendoakan keluarga Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bahkan ditambahkan wa ala ashabihi, gitu ya. Kenapa keluarga Rasulullah juga termasuk dari include ya, dari yang kita doakan dalam sholat Rasulullah SAW. Ya, apa sih keutamaannya? Insya Allah nanti akan kita baca hadis-hadis yang berkaitan ya di bulan depan. Ya, terlebih lagi mungkin di zaman ini banyak sekali pembahasan ya, khilafiyah dan bahkan fitnah ataupun juga mungkin ya kontroversi lah tentang juga keluarga Nabi ini sebatas mana sih? Apakah sekarang yang mengaku keturunan, yang atau memang juga keturunan itu juga termasuk dari kategori keluarga Nabi atau bagaimana? Nah, mungkin nanti juga kita akan sedikit membahas hal itu, tapi tidak kontroversinya ya, tapi mungkin pemahaman secara garis besarnya. Terlepas apa yang terjadi dan menjadi kontroversi di luar sana, mungkin kita tidak terlalu membahasnya karena dengan terbatasnya waktu, lebih baik kita memperkokoh pengetahuannya berdasarkan hadis-hadis ini. Ya, maka itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal yang berkenan. Billahi taufiq haq, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.